Bapak Ibu, terkait dengan puasa, nah, ini kita sedikit menyinggung karena sudah masuk waktu Isya. Ya. Ada beberapa pertanyaan biasanya yang muncul, sebenarnya mau kita bahas, tapi karena waktunya singkat, ya, tidak bisa kita bahas semuanya. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan saja yang sering muncul ketika Ramadan. Ya. Yang pertama biasanya yang sering muncul, apa hukum sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Nggih. Nah, pripun niku hukume? Bapak Ibu lek sikatan, sikat gigi di siang hari bulan Ramadan, batal mboten puasanya? Batal mboten puasanya? Hah? Puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal dengan syarat tidak ada sesuatu apapun yang tertelan. Air atau pasta giginya, odolnya tidak tertelan, atau sikat giginya tidak tertelan, sikat giginya tertelan ya batal. Intinya Bapak Ibu, yang berkaitan dengan mulut di bulan Ramadan itu membatalkan puasa kalau tertelan. Ini kita tidak bahas makruh tidaknya, kalau makruh disengaja makruh Bapak Ibu. Kita tidak bahas makruh tidaknya, batal tidak yang kita bahas ini. Ya. Yang berkaitan dengan mulut, yang membatalkan puasa itu kalau tertelan. Diingat-ingat ya, kalau tertelan. Nah, sehingga jika tidak tertelan, apapun yang masuk ke mulut kita, pokok tidak tertelan, tidak batal puasanya. Ini kaidah. Kalau sudah paham kaidahnya, oh pokoknya tidak tertelan. Pokoknya tidak tertelan. Kalau sudah paham kaidahnya, pertanyaan yang berkaitan dengan mulut akan terjawab semuanya. Nah, contoh nih saya tanya, kalau siang hari bulan Ramadan panas, panasnya luar biasa, biasanya ngoten, tapi kelihatannya ini Ramadan musim hujan, karena Ramadan itu memang identiknya harusnya panas. Kenapa? Karena Ramadan itu diambil dari kata romdo. Romdo itu artinya panas. Karena Ramadan dari zamannya Nabi sampai akhir-akhir ini sebelum musim sudah tidak beraturan ini, itu selalu musim panas. Ini ada salah satu warga Kutoanyar, siang hari Ramadan panas-panas, kok ternyata wonten lewat pedagang es krim. Nah, terus jenengan tumbas es krim. Siang hari nih jenengan lagi puasa, jenengan masukkan es krimnya ke mulut. Jenengan masukkan es krimnya ke mulut, batal mboten puasanya? Batal mboten? Ini siang hari nih, masukkan es krim ke mulut, batal mboten puasanya? Tidak batal, pokok tidak ditelan. Tidak batal, pokok tidak ditelan. Ini biar paham nih. Berarti boleh, Beb. Ya kalau kita katakan boleh, tidak boleh, boleh atau tidaknya ya tidak boleh, gitu kan? Main-main namanya itu, main. Nah, hukumnya apa? Sengaja memasukkan sesuatu ke dalam mulut walaupun tidak ditelan, seperti tadi. Contohnya, masukkan es krim ke mulut atau masukkan es batu ke mulut. Sengaja karena panas nih. Gimana hukumnya? Pokok tidak ditelan tidak batal, tapi makruh. Tapi makruh. Nah, ini pun juga dibahas sama ulama. Jenengan masukkan es krim ke mulut siang hari bulan Ramadan. Jenengan tidak niat nelen, sehingga harusnya tidak batal puasanya. Tiba-tiba wonten truk lewat ngelakson, gitu kan? Kaget, gitu kan? Akhirnya ketelan es krimnya. Karena kaget ketelan es krimnya, gimana hukumnya? Batal puasanya. Itu kan tidak sengaja, Beb. Kan tidak sengaja, katanya kalau tidak sengaja tidak apa-apa, puasanya tidak batal. Iya, ketelannya tidak sengaja, masukkan es krimnya sengaja, gitu kan? Ketelannya tidak sengaja, masukkan es krimnya sengaja. Jadi Bapak Ibu, pokok tidak ketelan maka tidak batal. Ini yang kami sampaikan fikih mazhab Syafi'i, fikih mazhab Syafi'i. Nah, termasuk juga pertanyaan yang sering muncul, gimana hukumnya mencicipi makanan ketika puasa? Nah, ini yang jualan makanan kan repot kalau dicicipi. Gimana tahu rasanya enak atau tidak? Pelanggan bisa hilang. Yang ibu-ibu biasa masak di dapur, gimana kalau tidak dicicipi?
Gimana tahu rasanya ini sudah pas asinnya atau belum? Mencicipi makanan, Bapak Ibu, yang namanya mencicipi itu kan ingin mengetahui rasa. Rasa itu bisa dijangkau atau bisa dilakukan oleh lidah. Yang menentukan ini rasanya manis, asin, kecut, pahit, itu adalah lidah. Nah, sehingga kalau kita mencicipi, artinya kita tidak perlu nelen, gitu kan? Nah, selama panjenengan mencicipi masakan panjenengan, jenengan tidak menelannya, maka tidak batal puasanya. Tapi ingat, Bapak Ibu, sisanya harus benar-benar dikeluarkan. Nah, sisa di mulut harus benar-benar dikeluarkan. Dengan apa? Berkumur, boleh. Berkumur, dihilangkan rasanya, Bu. Boleh, karena menghilangkan daripada rasa atau makanan yang masuk ke dalam mulut ini hukumnya wajib. Karena kalau sampai ketelan, batal puasanya. Nah, sehingga Bapak Ibu mencicipi makanan itu tugasnya lidah untuk mengetahui rasa, bukan tugasnya perut. Karena ada orang itu nyicipi 1 sendok, pripun rasane, sik dereng ketemu. Nggih. Sendok kedua masih belum ketemu, itu bukan nyicipi, lapar. Nggih. Kalau nyicipi itu cukup lidah yang mengetahui rasanya. Nah, sehingga ibu-ibu kalau mau nyicipi makanan diperbolehkan dengan syarat tidak tertelan. Kalau ketelan hukumnya jadi batal puasanya. Nah, muncul lagi pertanyaan, biasanya hukumnya menelan air ludah. Ini saya ketemu langsung nih sama orang, sukanya ngeludah kalau pas Ramadan, dikit-dikit ngeludah. Nah, karena kita tanya, nyapa tuh kok ngeludah terus, ngeludahnya di jalan lagi, seenaknya sendiri. Oh iya, nelan air ludah ini batalkan puasa. Ini ngaji ini ngantuan biasanya. Nelan air ludah itu, Bapak Ibu, tidak membatalkan puasa. Nelan air ludah tidak membatalkan puasa. Nah, ini dibahas sama ulama bahkan dengan syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Menelan air ludah tidak batal puasa itu ada syaratnya. Apa yang pertama? Air ludah kita sendiri. Nah, ini memang kelihatannya agak gimana, tapi memang ulama bahasnya gitu. Air ludah kita sendiri ya, gambarannya kok air ludah orang lain gimana ya saya tidak paham. Ini jenengan gambar di piyambak gitu kan. Mungkin suami istrinya pun suami istri bercumbu campur air ludahnya batal. Nah, ini air ludahnya sendiri itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih di dalam mulut. Masih di dalam mulut. Artinya kalau keluar kemudian dimasukkan lagi, ditelan, batal puasanya. Bahasane wong tulung aku ngiler, nggih. Jenengan ngiler, jenengan sedot malih, nggih. Ilernya ditarik lagi, jenengan telan, batal puasanya karena sudah keluar. Sudah keluar dari mulut. Kemudian yang ketiga, tidak bercampur dengan apapun, murni air ludah. Tidak bercampur dengan sisa makanan sahur, tidak bercampur. Misal jenengan sahur ngopi, lupa untuk bersihkan mulut, masih ada bekas-bekas ampas kopinya, kemudian jenengan telan, jadi batal karena bercampur, tidak murni. Tapi kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka tidak batal menelan air ludah. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau ada orang Kuto Anyar siang hari bulan Ramadan dia haus, akhirnya ini contoh ya, biar paham. Akhirnya dia kumpulkan air ludahnya dalam mulut. Air ludah itu sengaja tidak ditelan, terkumpul dalam mulut sampai melembung mulutnya. Penuh air ludah. Sengaja ditunda menelannya supaya numpuk air ludahnya. Begitu sudah menumpuk, ditelan sama dia, sehingga ngerasa kayak orang minum gitu, gelegean, batal buatan puasanya? Batal nggak puasanya? Ada yang jawab batal, maksudnya. Puasanya nggak batal. Kenapa? Karena 3 syarat tadi ada. Air ludahnya sendiri, kan? Tidak bercampur dengan apapun, masih di dalam mulut. Nah, jadi tidak batal, tapi tidak perlu dilakukan.
Ini namun contoh. Contoh saja biar paham. Kita biar paham, tidak dikit-dikit ngeludah dengan alasan menelan air ludah batal. Jadi menelan air ludah tidak membatalkan puasa. Ini Bapak Ibu berkaitan dengan hal-hal yang sering ditanyakan tentang puasa. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa tahhir qulubana wa hassin munqalabana wa afina wa afu anna waghfir lana warhamna wa ala ta'atika inna wa an babika fala tadrudna wa khtim bis salihati a'malana ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Engkau yang menyaksikan kami saat ini ya Rabb, berkumpul di masjid-Mu ya Rabb. Kami dalam keadaan berlumuran dosa. Mata kami sering memandang yang haram, lisan kami sering berkata yang haram, telinga kami sering mendengarkan hal-hal yang haram. Maka ya Allah, di malam hari ini, di bulan yang mulia ini ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa istri kami, dosa anak-anak kami, dosa orang tua kami, dosa guru dan santri-santri kami, dan mereka yang berjuang bersama kami. Ampuni dosa kami ya Rabb, dan bukalah pintu taubat untuk kami ya Allah. Jadikan taubat kami di malam hari ini taubatan nasuha, taubat yang sungguhnya ya Rabb, karena sungguhnya kami merasa lelah dengan maksiat kami ya Allah. Kami merasa capek dengan keteledoran kami ya Allah. Maka ya Rabb, berikan hidayah kepada kami dan bukalah pintu taubat untuk kami. Jadikan taubat kami ya Allah taubat yang sungguhnya, di mana kami akan menjadi hamba-Mu yang semakin hari semakin taat kepadamu, semakin hari semakin memperbanyak amal ibadah kami ya Allah. Dan ya Allah, Engkau melihat kami saat ini ya Rabb, aib kami banyak. Kami punya aib ya Allah menumpuk. Kami ya Rabb saat ini bertemu dengan kawan kami, sahabat kami, orang-orang di sekitar kami, mereka semuanya menghormati kami. Bukan karena kami tidak punya aib, tapi memang karena Engkau sedang menutup aib kami ya Allah. Maka kami mohon di tempat yang mulia ini ya Allah, sebagaimana Engkau tutup aib kami di hari ini ya Rabb, tutup aib kami di hari yang akan datang, tutup aib kami di akhirat ya Allah, tutup aib kami di padang mahsyar, tutup aib kami di yaumul hisab, tutup aib kami ya Allah di sirat, dan tutup aib kami di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Muhammad ya Allah mau memberikan syafaatnya kepada kami. Dan ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini, berkahi kami di bulan Sya'ban ini ya Rabb, berkahi kami di bulan Sya'ban ini ya Allah, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, sehatkan tubuh kami ya Allah, berikan semangat kepada kami untuk beribadah kepadamu ya Allah, dan tutup segala aib dan kekurangan kami ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon di malam yang penuh dengan keberkahan ini, pilihlah untuk kami ya Rabb pemimpin negara kami yang soleh ya Allah, pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin yang peduli dengan rakyatnya, pemimpin yang Kau ridhai ya Allah. Dan jangan Kau jadikan kami ya Rabb hamba-hamba-Mu yang salah dalam memilih. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Kau tuntun ya Allah, untuk memilih dengan cara yang Kau ridhai ya Rabb. Dan ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari hal-hal yang haram, berikan kepada kami rezeki yang halal, dan jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat wal afiah. Dan kelak di saat Kau hendak cabut nyawa kami ya Rabb, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah.